Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang saya kali ini berkaitan tentang Syiah dan para habib-habib di Indonesia. Bagaimana jika kita dalami, kita teliti lagi gerakan-gerakan dakwah mereka ini hampir 99% sama ya, yaitu menciptakan kekacauan-kekacauan di negeri-negeri yang aman, termasuk negeri-negeri yang mayoritas Islam. Dilihat dari gerakan dakwah mereka di Yaman, di Lebanon, sepertinya mirip banget sama gerakan-gerakan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Sepertinya mempunyai DNA yang sama. Bagaimana mereka ini ambisi banget ya, kelihatan ingin menguasai suatu negeri, ingin menguasai suatu bangsa dengan ide-ide khilafah buatan mereka. Kalau dilihat dari gerakan dakwah Habib-Habib Ba'alawi ini yang sebenarnya memperjuangkan khilafah, ini menurut saya lebih khilafah yang versi mereka ya. Mereka ini menggunakan jembatan atau alat seperti khilafah ini, tapi yang bakal dijadikan tunggangannya ini, maksudnya yang bakal menjadi ujung-ujungnya mereka-mereka ini yang akan menguasai sistem khilafah tersebut, tapi dengan metode-metode yang mereka buat, seperti penggelaran-penggelaran, penyebutan-penyebutan, yaitu imam besar. Itu sebenarnya termasuk tradisi Syiah ya, tidak ada di dalam tradisi Ahlus Sunnah tuh imam-imam itu tidak ada. Itu imam, pemimpin sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin khilafah, itu termasuk tradisi-tradisi Syiah ya, tidak ada sih di dalam dunia Ahlus Sunnah itu imamah seperti itu. Jika dilihat sepak terjang Habib Rizik dan Hasan Nasrullah ini, kayaknya kalau dilihat ya, itu sama banget. Heran saya, apa mereka ini satu prinsip ya, satu pemikiran. Ya memang bukan rahasia umum ya kalau orang-orang Syiah sekarang ini ya banyak bersembunyi di balik Habib-Habib Ba'alawi. Pernikahan di antara Habib Syiah dan Habib Sunni di kalangan Ba'alawi ini, saya dengar-dengar itu sudah bukan rahasia umum lagi ya, banyak
mengerikan ya. Apalagi video terakhir ini dari Habib Rizik Syihab, bagaimana beliau ini berceramah amat sangat kebenciannya terhadap Presiden Jokowi, seolah-olah tidak ditunjukkan lagi dirinya seorang yang berilmu, sampai-sampai memprovokasi umat untuk saling perang ya, antara orang pribumi dengan orang pribumi. Ya Allah, semoga para anak-anak negeri kita tercinta ini tidak termakan dengan ajaran-ajaran Ba'alawi. Ingat, bangsa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang mempunyai tradisi bahwasanya dari zaman dahulu ya, setiap presiden ketika memasuki masa akhir jabatannya, dari zaman Soekarno, zaman Pak Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman Pak SBY, sudah menjadi tradisi dari negara kita bahwasanya tetap menghargai atau menghormati mantan-mantan presiden. Karena kalau dilihat seperti zaman Pak Harto saja, walaupun banyak orang-orang yang kontra pada saat itu, sakit hati terhadap Pak Harto, tetap masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang pemaaf, masyarakat yang tidak punya rasa dendam atau seperti negara-negara lainnya, lebih kepada menjaga, menghargai jasa-jasa kebaikannya. Maka dari itu, kita sebagai putra pribumi Indonesia, jadilah manusia yang berakhlak. Karena negara kita adalah negara yang mayoritas Islam. Negara kita ini diberikan presiden dari zaman Soekarno hingga saat ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi negara kita ini emang kondisi yang amat diprihatinkan. Saya yakin setiap presiden kita di Indonesia mempunyai niat yang baik. Ya, mungkin ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan sedikit, ya wajar lah, namanya manusia biasa ya. Maka kita sebagai rakyat jangan pernah mau diprovokasi oleh ajaran-ajaran yang mengandung kebencian terhadap pemimpin-pemimpin. Karena salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia yang taat kepada pemerintah dalam hal-hal kebaikan. Jika ada hal-hal yang tidak disukai atau tidak disenangi, yaitu memberi nasihat di tempat tertutup, itulah kaidah para tokoh-tokoh atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di video ini saya akan membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh salah satu situs Wali Sanga, yang beliau ini mengkritik
Ba'alawi atau ajaran Habib-Habib ini yang membawa kekacauan seperti kaum Syiah dari dulu hingga sekarang. Judul artikel ini adalah Persekusi dan Anarkisme Ciri Gerakan Syiah. Sejumlah peristiwa persekusi dan anarkisme berbalut baju Islam yang terjadi selama ini bisa kita identifikasi pelakunya dari dahulu, yaitu oleh kelompok-kelompok itu aja. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya mereka ingin menguasai negeri ini, dan lewat jalur kekerasan adalah ciri khas dari nenek moyang mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pola gerakannya sama persis dan sangat mirip sekali dengan para pendahulunya. Mereka kaum yang selalu menjual agama untuk kepentingannya. Doktrin untuk menarik simpati masyarakat dengan selalu mengatasnamakan Ahlul Bait. Taqiyah adalah metode untuk berkamuflase agar bisa merusak umat Islam dari dalam secara halus. Inti ajarannya adalah para pengikutnya dijadikan budak untuk mengabdi, patuh, dan tunduk kepadanya. Akidah mereka sebenarnya adalah Syiah. Bisa kita buktikan dengan propaganda imam besar yang diframing sedemikian rupa agar umat Islam secara luas bisa menerimanya. Selalu menjelekkan para ulama, memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah. Namun sayang, landasan ideologi mereka runtuh total di era ini atau di zaman digital ini. Karena secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu genetika terbukti nasabnya tidak menyambung ke Nabi SAW. Banyak ulama yang mengabadikan kejahatan Syiah terhadap Islam dan umat Islam. Di antara mereka adalah Dr. Muhammad Abdah dalam bukunya Ayaidu at-Tarikhu Nafsahu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Akankah Sejarah Terulang? Sedangkan Syekh Dr. Imad Ali Abdu As-Sami membukukan dalam 2 jilid buku, yaitu Khianat Asy-Syiah wa Atharuha fi Hazaim al-Ummah al-Islamiyah. Ibnu Katsir dalam buku sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah mencatat kekejaman Syiah Qorimitoh. Pada tahun 312 Hijriah, bulan Muharram, Abu Thahir Al-Husain bin Abu Sa'id Al-Janabi menyerang para jamaah haji yang tengah dalam perjalanan pulang dari Baitullah dan telah menunaikan kewajiban haji. Mereka merampok dan menghabisi mereka. Korban pun berjatuhan dengan jumlah yang sangat banyak. Hanya Allah lah yang mengetahui jumlahnya. Mereka juga menawan para wanita dan anak-anak mereka sekehendaknya dan merampas harta mereka yang mereka inginkan. Pada tahun 317 Hijriah, orang-orang Syiah Qorimitoh mencuri Hajar Aswad dari Baitullah. Kubah Zam-Zam dihancurkan, pintu Ka'bah dicopot dan kiswahnya dilepaskan kemudian dirobek-robek. Mereka pun mengambil Hajar Aswad dan membawanya pergi ke negara mereka selama 20 tahun. Al-Bidayah wal Nihayah. Ini sekelumit kejahatan Syiah terhadap umat Islam. Akidah Syiah berbahan dasar doktrin Yahudi yang dengki dan iri kepada umat Islam, terutama pasca terusirnya Yahudi dari Madinah. Kemudian ditambah dengan kebencian dendam Persia Majusi terhadap umat Islam, khususnya muslimin Arab yang telah memporak-porandakan imperium termegah Majusi, yaitu Imperium Syiah. Aroma dendam ini sangat terasa sekali. Misalnya, klaim mereka
bahwa Kisrah, mantan raja Persia yang merobek-robek surat Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan kafir, adalah penduduk surga. Syiah meyakini neraka diharamkan bagi Kisra. Demikian juga kebencian mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menitahkan kepada mujahidin untuk menaklukkan imperium Persia Raya. Juga pengkultusan Syiah terhadap Abu Lulu'ah, seorang pemeluk Majusi yang menghabisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan menganggap Abu Lulu'ah sebagai Baba Syuja' Din, yaitu bapaknya agama sejati. Seorang ulama hadis yang bernama Abu Rabi' mengisahkan bahwa beliau memiliki seorang tetangga Rafidah, namun tiba-tiba ia berubah. Abu Rabi' tertarik menanyakan sebabnya. Dulu Anda mengklaim diri sebagai orang Rafidah, kenapa Anda berubah? Tetangganya menjawab, sesungguhnya seluruh kaum zindiq telah melakukan perenungan yang mendalam tentang bagaimana menghancurkan Islam dan memerangi pemeluknya, dan kami berkesimpulan satu-satunya jalan ke sana hanya dengan masuk Syiah, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Ternyata salah satu sebab kekejian dan kekejaman oleh Syiah adalah ideologi takfir yang ada dalam ajaran Syiah. Yang dimaksud dengan ideologi takfir di sini, mereka mengkafirkan umat Islam selain orang Syiah. Bahkan dalam dogma Syiah, umat Islam selain Syiah adalah anak-anak lacur yang kekal di neraka. Mirza Muhammad Taqi, ulama Syiah, berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya, meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada, dan semua siddiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Al-Kulaini menambahkan, bermaksiat kepada Ali adalah kufur, dan mempercayai orang lebih utama dan berhak dari Ali dalam imamah kepemimpinan adalah syirik. Muhadis Syiah Al-Majlisi menukil ijma' Syiah atas kekafiran umat Islam. Kelompok Imamiyah bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir, pasti kekal dalam neraka. Khumaini berkata, dasar kenajisan mereka umat Islam adalah banyak, diantaranya riwayat-riwayat yang banyak yang menunjukkan kekafiran mereka. Dari dogma takfiri ekstrim ini, Syiah menghalalkan darah dan harta umat Islam. Yusuf Al-Bahrani, pakar hadis Syiah kontemporer, mengakui hal ini. Ia berkata, dan pendapat inilah yang benar, yang betul-betul sesuai dengan riwayat-riwayat yang banyak tentang kekafiran mukhalif, orang yang berbeda dengan Syiah, kekurang ajaran dan kesyirikan mereka, serta kehalalan darah maupun harta mereka, sebagaimana yang telah kami paparkan dalam beberapa riwayat sebelumnya. Ada sebab lain yang tidak kalah berpengaruhnya bagi kejiwaan orang Syiah, yaitu anjuran para imam untuk menghabisi ahlu sunnah, yaitu umat Islam selain Syiah. Abu Abdillah, salah seorang imam Syiah, pernah mengatakan, ambillah harta para nasyibi, yaitu ahlu sunnah, dimanapun kalian mendapatinya. Maksudnya nasyibi ini orang-orang yang berkeyakinan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Dimanapun kalian mendapatinya dan bayarkan kepada kami seperlimanya. Ditulis dalam Jami'ul Ahadis Syiah jilid 8 halaman 532. Sangat mungkin jika kesulitan mendapatkan harta umat Islam dengan jalan mencuri, tidak segan-segannya mereka merampok atau menghabisi muslimin tadi. Toh dalam keyakinan mereka, darah umat Islam adalah halal. Hal ini juga dianjurkan dalam hadis Syiah yang diriwayatkan oleh Husain Al-Bahrani dalam kitabnya Al-Mahasin An-Nafsaniyah.
halaman 166. Ia meriwayatkan dari salah seorang imam Syiah bahwa imam itu berkata, "Sebenarnya kami para imam hendak memerintahkan kalian untuk menghabisi mereka umat Islam. Namun kami mengkhawatirkan kalian. Kami khawatir salah seorang dari kalian terbunuh disebabkan membunuh mereka. Karena satu nyawa kalian sungguh lebih berharga daripada 1000 nyawa mereka." Jadi yang menghalangi mereka untuk tidak menghabisi umat Islam adalah kekhawatiran perlawanan dari umat Islam, sehingga ada korban dari pihak Syiah. Maknanya, jika tidak mengkhawatirkan hal itu, maka Syiah akan menghabisi umat Islam kapanpun dan dimanapun, apalagi dengan iming-imingan pahala dan rampasan harta yang halal. Jadi itulah. Ngeri ya. Selain 3 alasan di atas, pertentangan akidah dan fikih juga menjadi sebab utama kebencian Syiah terhadap umat Islam. Umat Islamlah yang menjadi penghalang utama praktek khurafat, kesyirikan dan perzinahan yang dihasung Syiah. Sebagaimana dipahami dalam buku-buku mereka, khurafat, kesyirikan dan perzinahan merupakan komoditi utama ajaran Syiah. Wallahu alam. Ditulis oleh Husni Mubarak Al-Qudusi, DPP PWI Laskar Sabilillah. Demikianlah sebuah artikel yang ditulis oleh situs Wali Sanga. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.